Halo sahabat PPI TV semua, masih ingat nggak dengan liputan tentang Taoyuan Land Art Festival kemarin? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang The Garuda Has Landed yang ada di salah satu pameran Taoyuan Land Art Festival. Nah, karya ini adalah salah satu karya dari arsitek Indonesia, yaitu Evan Adiwira. Yuk simak wawancara dengan beliau ya. Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPI TV Study Abroad. Halo Mas Evan, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak Popi? Oke, alhamdulillah sehat. Makasih ya Mas udah berkenan buat interview dari PPI TV. Jadi boleh perkenalan diri dulu Mas. Nama saya Evan Adiwira, saya arsitek. Studionya di Ubud, namanya F Studio. Kami memang studio yang berbasis mendesain struktur menggunakan bahan material alam. Jadi kali ini memang fokusnya di bambu. Jadi kenapa mereka undang kami karena gitu. Ini bambu begitu. Dulu berarti waktu kuliah ini Mas ngambilnya arsitektur ya? Iya, saya ngambil arsitektur, jurusannya arsitektur. Gimana Mas? Saya di UGM. Saya di UGM, angkatan 2000. Terus gimana sih ceritanya bisa join itu? Mas daftar atau ada pihak dari Taiwan atau kayak gimana kok bisa join di acara ini? Taoyuan Land Art Festival. Sebenarnya 2 tahun terakhir, Taiwan tuh memang lagi gencar-gencarnya mau mengembangkan bambu sepertinya di sana ya. Maksudnya produk anyaman bambunya kan luar biasa, tapi dia mungkin lebih mulai tertarik kepada yang struktural gitu. Jadi dulu sempat diundangnya yang Taitung sebelumnya. Oh, di Taitung. Yang Taitung Land Art Festival juga ada kan kalau nggak salah. Cuman 2 tahun yang lalu tuh, tapi belum jadi karena mungkin organisernya belum confidence gitu. Terus kemudian saya sempat 2 kali tiap tahun lecture di kampus-kampus di Taiwan. Jadi tahun apa ya? Oh iya, salah satunya di mana Mas? Lupa namanya Yang terakhir tahun lalu tuh di NTCRI, bukan di kampus tapi lebih ke kayak apa foundationnya Taiwan untuk mendukung. Oh gitu. Jadi saya ngasih lecture secara arsitektural karena memang pengalaman arsitektural gitu. Jadi tahun 2018 saya ngasih lecture di kampus, lupa di tengah kota lah pokoknya itu, di tengah keramaian itu pokoknya kampusnya arsitektur, jurusan arsitektur. Yeah. Terus yang tahun kemarin saya ngasih workshop di tengah-tengah hutan bambu tuh asik banget di mana ya, distrik lupa namanya keren. Berarti udah sering kesini ya Mas? Ya makanya sebenarnya tahun ini harusnya juga ke situ kalau kesini. Nah mungkin karena 2 kali pengalaman itu, lalu saat ada Taoyuan Land Art Festival dan temanya mungkin bambu, jadi ya mereka ingat oh ya ada Evan yang pernah datang. Mungkin begitu saya diundang gitu. sih. Jadi, gitu. Ceritanya. Terus kenapa kok akhirnya memilih Garuda gitu? Okay. Namanya temanya Garuda, The Garuda Has Landed kan ya? Iya. Kenapa kok ngambil tema itu? Sebenarnya gini, awalnya briefnya adalah kamu membuat sesuatu instalasi how bambu fit in with the city gitu kan? Jadi kalau aku secara arsitektural akhirnya memang saya itu sebenarnya nggak suka bikin instalasi karena instalasi sifatnya nggak permanen gitu kan. Bahkan saya tuh memperjuangkannya biar orang bisa pakai bambu bisa permanen untuk permanen gitu. Makanya jadi idenya begitu, walaupun saya tahu ini juga akan masih tidak permanen, tapi mau menunjukkan bahwa bagaimana bambu bisa fit in the city. Jadi kita bikin kita bikin struktur yang keren juga bahwa bisa masuk di city, bukan berarti yang teman-teman yang bikin instalasi itu tidak bagus ya. Cuman saya dari sisi arsitek maunya bisa kalau dirancang dengan baik secara arsitektural dan struktural itu bisa sesuatu yang gede gitu kan. Kalau lihat di video teasernya kita kasih ke panitia, yang struktur-struktur besar tuh biasanya kan pakai baja, pakai beton gitu kan. Ini kita rancang kan pakai bambu tuh bentang 20 meter. Gak tahu kalau aslinya saya belum ngukur di sana 20 meter bener nggak gitu. Nah itu sebenarnya 20 meter mau menunjukkan bahwa bisa loh gitu. Nah, bahwa bambu tuh gitu. Mau menunjukkan ke masyarakat kota bahwa ada material nih sebenarnya yang ada di sekitar kita. Kalau dirancang dengan baik, bisa tuh bentang 20 meter nggak jatuh, gitu kan. Dan secara fungsional, kamu bisa, idenya awalnya itu ada atapnya sebenarnya. Sekali lagi mungkin panitia gitu. Berubah pikiran, ya biar bisa nongkrong, nggak kehujanan, dan jadi bermanfaat kan. Yakin kalau itu di kampus itu mesti kan kalau itu pemain kayaknya juga harusnya lebih lebar. Jadi maaf nih panitianya.
Cuman mungkin kan budget dan segala macamnya ya. Saya lebih lebar, ada atapnya, tenda gitu, dikasih lampu, itu bisa jadi tempat happening di city, baik itu misalnya di kampus gitu kan. Jadi instalasi yes, tapi berfungsinya saya lebih suka karena saya arsitek pengennya berfungsi gitu. Jadi bisa buat nongkrong dan itu menunjukkan ke masyarakat bisa nih 20 meter bambu, itu tujuan utamanya. Terus karena kenapa nunjukin 20 meter tuh apa? Berarti bentang panjang gitu kan. Kalau mau cuma bikin lengkungan rainbow gitu kok kayaknya nggak ada konsepnya dan mikir oh ini Indonesia. Kita hanya ada orang Indonesia lainnya nggak? Iya. Nggak ada, ya udah Indonesia lambangnya Garuda. Saya ngirim burung perdamaian dari Indonesia ke Taiwan kerjasama begitu kan. Nah, jadi Garuda. Keren sih Mas. Tapi kemarin waktu misalnya lewat kan, waktu pertama awal konstruksi itu tuh kita penasaran ini kelihatan Garudanya dari sebelah mana gitu kan. Terbang. Soalnya kan kayak lagi terbang gitu, terus ada kayak kepalanya. Kalau nggak dilihat dari depan itu tuh nggak kelihatan kalau itu tuh Garuda gitu kan. Soalnya kemarin waktu jalan sama temen-temen tuh kebanyakan pada penasaran ini Garudanya di sebelah mana. Oh, baru kelihatan tuh dari depan kayak gitu. Tapi dari samping masa nggak kelihatan? Nggak ya? Dari agak samping sih kalau misalnya waktu jalan pas samping ya. Nggak baru kelihatan depannya, oh ada kepalanya gitu. Kalau mau kelihatan lagi dari atas. Iya. Ya tapi kan namanya instalasi ya. Menarik sih Mas, tapi agak kontemporer kan, nggak literally bentuk burung banget gitu kan. Itu kan kayak penting ada badan, ada sayap gitu. Terus kemarin kan aku sempet jalan-jalan sama temen aku lab anak Taiwan gitu kan. Terus habis itu aku kasih tahu ini tuh Garuda gitu-gitu. Terus dia kayak oh keren ya kayak gitu. Terus aku cerita kalau yang bikin itu tuh arsiteknya orang Indo kayak gitu. Soalnya kayak kadang tuh ada beberapa temen aku yang anak lab itu tuh pada kayak penasaran gitu loh Mas sama Indonesia kayak gitu. Jadi kebetulan kan ada di kampus, terus aku ajak dia jalan-jalan gitu. Itu. Bisa kayak tapi kira-kira belum mampu gitu ya. Iya. Tapi kira-kira waktu ngekonsep terus waktu konstruksinya itu tuh kira-kira ada apa kendala nggak Mas? Kalau di studio kan ada tim, tapi memang karena ini proyek internasional kita hitungnya gitu kan, karena ya biar tidak memalukan nama Indonesia juga harus bikin bangga. Jadi memang kita gambarnya detail banget juga gitu, bahwa apalagi karena corona. Sebenarnya saya pengen banget, saya setiap kali ada proyek biasanya selalu datang harus melihat karena bentuknya seperti. Tapi ini karena corona dan ya Indonesia kan salah satu negara yang malah di-ban nih kemana-mana ya gitu. Jadi jelas nggak mungkin ke sana gitu, jadi pengen banget ke sana. Ya akhirnya memang kita harus menggambarkan sejelas-jelasnya ya, bajaknya itu detil-detilnya sama bambunya nyambungnya gimana. Itu tantangannya sih, maksudnya kalau dalam waktu yang mepet, kalau kita insight ke sana kan tinggal ngomong tuh, wah ini gini aja lebih cepat daripada digambarin. Tapi karena kita nggak di sana, gambarnya jadi harus berbicara banyak. Tapi mereka paham banget, jadi menunjukkan bahwa kita ya arsitek kita juga gambarnya oke itu buat mereka. Dan sedangkan saat konstruksi modelnya ya harus latihan digital. Jadi dia tiap berapa hari nge-zoom atau cuman video call nunjukin gini saya ngomong. Kalau nggak salah kontraktornya dari Jepang lagi, bayangin jadi Taiwan yang ngerjain orang Jepang nih ngomong orang Indonesia. Wah, tapi ya kadang-kadang ada bahasa tubuh itu membantu. Akhirnya ya walaupun sebenarnya bentuknya tidak sesuai banget dengan yang kami inginkan, tapi kami juga harus memahami bahwa ya yang ngerjakan bukan tukang dari Bali. Kemarin mikirnya kalau dari Bali itu akan ada akulturasi budaya, kan keren banget tuh. Misalnya saya bawa 4 orang dari Bali kerja sama Taiwan, wah itu idenya begitu awalnya. Tapi ya ini nih sialan. Iya. Gitu. Berapa lama Mas ketika diumumin mau ada Taiwan Land Art Festival nih, terus kayak persiapannya gitu berapa lama? Diumuminnya awal tahun nih, kalau nggak salah Maret. Tapi kan sudah mulai corona gitu, makanya Februari Maret lah gitu. Jadi kayak udah ada kayak kontraknya kayak ya ada kemungkinan Anda nggak bisa datang. Jadi tolong gambarnya udah ada. Berarti udah di warning dulu ya? Kontraknya udah ada tulisan tentang ada pasal coronanya juga nih kontraknya kemarin. Tapi ya itu back and forward, maksudnya ya kita ngusulin desain gini, tentunya panitia pengennya yang praktikal karena mereka takut biasa seniman kan aneh-aneh nih bentuknya nggak karuan gitu kan biasanya. Iya. Kemarin aja sebenarnya saya maksa keras tuh kalau lihat itu kakinya sayap itu kan
beton tuh, tapi bentuknya kan begitu. Itu mereka nggak mau namanya. Aduh pusing kan, ya tapi itu konsepnya emang harus nyambung begitu atapnya gitu. Mereka maunya cuman kasih tiang gitu aja jelek. Nah itu udah kadang-kadang kan serunya di situ. Gitu. Saya biasa kan, saya arsitek suka begitu memang sama orang-orang lain. Jadi cuma sama internasional aja ngomongnya campur-campur. Tapi berarti saya senang akhirnya mereka bangun dan mereka sendiri, oh iya bagus ya. Itu kadang kepuasan sendiri kalau udah jadi dan mereka. Iya. Jadi Mas kira-kira selain yang di Taoyuan Land Art Festival itu udah pernah pameran di mana aja? Pameran, kalau pameran di Frankfurt zamannya yang lumayan ini ya, Frankfurt Book Fair yang 2015, studio juga diundang 15 arsitek Indonesia mewakili gitu kan, karena Indonesia keren. Dulu tuan rumahnya, ya karena sebenarnya gini, keren sih mungkin relatif, cuman karena kami beda gitu, jadi kan saya yakin kalau 15 arsitek keren Indonesia saya nggak masuk, cuman karena buat pameran, jadi kan ada yang arsitektur modern, arsitektur tower ini arsitektur bambu. Nah, saya ngambil niche market di situ sehingga ini juga saya di kontak Taiwan karena itu saya pikir kalau nggak saya mainan bambu gitu juga mungkin nggak akan. Ini pilihan hidupnya begitu, bermain yang unik sehingga dia jadi dikenal aja gitu. 15 waktu yang di Frankfurt itu karena satu-satunya yang mainan bahan-bahan bentuk aneh-aneh kayak gitu ya cuma saya, yang lainnya arsitek-arsitek yang udah sangat-sangat memang. Tapi kan jadi lumayan, gila, paling muda sendiri, paling kecil sendiri saat itu. Oh ya Mas, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman PPI TV atau buat pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu, mungkin terkait dengan gimana sih kita harusnya berkarya kayak gitu? Pesan, sebenarnya saya bukan pesan tapi kayak ngiri, saya dulu nggak kesampaian mau ngambil S2 dimanapun gitu. Saya pikir buat teman-teman yang sedang belajar di manapun gitu ya, PPI seluruh dunia lah gitu ya, keren sih bahwa standarnya internasional mungkin walaupun tidak sepenuhnya dari situ, tapi bahwa mempunyai background master degree at least itu kayaknya udah standar banget. Manfaatkan ininya, waktunya, sepertinya kan pendidikannya kalau di luar lebih variatif ya cara pelajarannya gitu. Itu yang dimanfaatin, kalau nggak salah kan bisa kayak ambil kuliahnya lebih bebas, lebih apa gitu, maksudnya nggak terlalu terpaku kayak di Indonesia mungkin. Nah, tapi jangan lupa pulang, jangan lupa buat berkarya kembali, atau setidaknya kalau mau punya cabang di sana boleh gitu, maksudnya pulang di Indonesia lalu mengembangkan lah gitu, karena aku yakin ada manfaatnya lah gitu, maksudnya kalau di sana mungkin lebih dihargai, tapi ya mulai dibibit di Indonesia. Gue sih pesannya itu aja. Kalau belajar yang rajin harus belajar aja. Kalau nggak salah tahun depan, harusnya tahun ini itu juga saya ada 2 acara di Taiwan harusnya. Taiwan tuh ada World Bamboo Festival. Harusnya tahun ini 2020. Tapi karena tahun corona, ini juga ya. Corona dibatalin. Tapi makanya yang Taoyuan Land Art Festival tetap jalan. Yang World Bamboo Festival katanya tahun depan. Oh, tahun depan ya. Katanya. Kalau mereka masih mengundang saya juga suruh bikin sesuatu lagi tahun depan untuk World Bamboo Festival. Dan mungkin lecture kali nggak tahu. Iya. Ya, saya pengen sih kalau mau main sana lagi. Ya, nanti ketemu teman-teman di sana. Ya. Sip. Oke deh Mas, kalau gitu aku rasa sepertinya interviewnya udah cukup. Ya. Terima kasih banget Mas Evan udah meluangkan waktunya buat interview sama kami di PPI TV. Semoga apa yang disampaikan Mas Evan bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap berkarya di bidang masing-masing gitu. Betul. Oke. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Dadah. Dadah. Nah, seru banget kan wawancara bareng Mas Evan Adiwira. Beliau udah jelasin gimana sih konsep dan cerita di balik The Garuda Hillslanded ini. Terus teman-teman semua bisa tahu bahwa di sini juga ada karya-karya dari orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Saya Poppy dari PPI TV Taiwan beserta kru yang bertugas mengucapkan diri dan terima kasih. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Bye-bye.